Bismillahirrahmanirrahim. Terus wingi niku enten dawuh al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal aqil yanzuru madza yaf'alullahu bih. Orang yang sedang lupa dari apa itu namanya, dari tauhid, dari ajaran tauhid, dan lupa bahwa segala sesuatu itu berdasarkan qadanya Allah. Kalau dia menyambut pagi yang baru, dia akan melihat apa yang akan ia kerjakan. Dia akan memperhatikan apa yang akan ia kerjakan. Artinya semua yang terjadi itu diaku sebagai kekuatannya, sebagai usahanya. Niku tiyang sing leli karo tauhid, leli karo qadhae Gusti Allah. Jika ada sesuatu yang baru, ada hal yang baru, selalu dia berpikir bahwa apa yang harus saya kerjakan dan apa nanti hasilnya pekerjaan saya, gitu. Jadi dia sibuk dengan rancangan-rancangannya, panik ketika menghadapi masalah-masalah sing rumit. Tetapi orang yang punya akal, yaitu orang yang tidak melupakan tauhid dan tidak melupakan bahwa segala sesuatu itu atas qada Allah, kalau dia menghadapi persoalan yang baru, masalah yang baru, waktu yang baru, dia selalu berpikir apa yang akan dilakukan oleh Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada saya. Seperti itu. Kalau wingi sampun kula aturaken, ya tentu sama-sama kita ikhtiar. Orang yang lupa juga ikhtiar, orang yang cerdas juga ikhtiar. Yang orang cerdas tentang tauhid juga ikhtiar. Tapi yang ada di dalam benaknya itu persepsinya berbeda. Kalau orang yang lupa, selalu dia berpikir bahwa usaha saya nanti akan menghasilkan ini dan itu. Tapi kalau orang yang arif, orang yang punya akal, tidak. Usaha saya ini ketentuannya nanti Allah yang menentukan. Hasilnya atau apapun yang akan terjadi Allah yang menentukan. Jadi namung beda sithik mawon. Beda sithik tapi maknane akeh. Ya. Wong kafir sing ora ngerti Gusti Allah, saya harus berhasil, saya harus menang, saya harus sukses, usaha terus. Tapi orang yang punya tauhid, ya saya menunggu apa keputusan Allah, saya menunggu apa keputusan Allah, saya sekedar berikhtiar. Niku bedane sithik napa akeh niku? Segede napa kathah niku bedane? Jadi bodoh-bodoh nyambut gawe, sing siji meyakini bahwa ini nanti saya akan begini-begini karena saya sudah melakukan ini. Tapi siji bodoh-bodoh nyambut gawe ini, sing siji aku nunggu piye keputusannya Allah, ini sekedar aku ikhtiar aja, semua yang menentukan Allah. Nek delok lahiri ora ono bedane nggih, delok lahiri. Tetapi dalam batinnya itu yang akan membedakan. Mulakno tiang-tiang sing akil, sing arif niku kecenderungannya tenang-tenang ya Mbak Ibu. Tenang, mboten panik. Tapi biasanya wong sing jaga ke akale, jaga ke usahane niku pikiran niku risau gelisah, niku piye. Nah niku sapi kula ningali sampean kok kaya tenang-tenang kabeh. Tenang ya, enggak ada beban rumah saya nggih. Allah nggih, mudah-mudahan seperti itu memang ya. Kita ototo nggih. Sampeyan ngendikake
Man arafal sirral qadar hana alaihil masaib. Man arafal ajib fala ajibalah. Sapa wong sing ngerti sire qadare Gusti Allah, semua musibah akan terasa ringan. Dadi nek sampean ngerti apa yang rahasia yang ada di balik musibah yang menimpa jenengan, niku mangke sampean akan menerima dengan lapang dada, tidak akan merasa sulit, apalagi sampai depresi niku mboten. Dimulane ana kiai kok depresi, stres niku aneh niku. Muga-muga aku ora stres. Mangke nek kula stres sampean mesti guyu kula mesti moyoki ya kiyaine dhewe stres. Sebab napa? Sebab nggih niku kita sudah tahu tentang sirrul qadar. Dan barang siapa tahu sesuatu yang mengagumkan, maka bagi dia sudah tidak akan ada kekaguman lagi. Saman gumun niku mergo ora ngerti, tapi nek wis ngerti Allah jebul ngono tok orang gumun. Nah, mergo awake harus diusahakan supaya kita tahu rahasia yang ada di balik qadar. Dan jangan gumunan. Kalau gumunan kita akan selalu napa menika medongong terus iki. Lajeng innama yastauhisul ubad waz zuhad wa huwa al mutawajjihuna lahu bi tariqit tawakkul min syai'in li ghaibatihim anillah fi kulli syai'. Apalagi yang tidak ubad, yang tidak zuhad. Orang-orang sing ahli ibadah datang Allah, tiang sing madhep datang Allah bitorikil amal, dengan jalan dia amal, ahli ibadah, sholat. Orang-orang yang zuhud madhep karo Gusti Allah tapi dengan cara tawakal. Ada wong zuhud kados kalau wingi kula nek cerita orang yang pasrah pada kehendak Allah niku madhepe karo Gusti Allah, orang nganggo sembahyang, orang nganggo ibadah-ibadah mahdhah niku mboten. Nganggone nganggo ati, sken aku di ngenekke karo pangeran wis tak trimo ngene. Ngenekke pangeran tak trimo ngene. Barangkali bisa juga lah aku saiki lagi ditakdirke males karo Gusti Allah, tak tompone lah aku tak orang ngaji sik. Bisa juga seperti itu dalam hatinya. Tapi betul-betul ora kok kaya kula sampean mung alasan ngoten mawon. Betul-betul dalam hatinya ada perasaan kayak begitu. Niki dia akan resah, akan was-was, akan gelisah. Karena apa? Karena orang-orang yang ahli ibadah, orang zuhud itu merasa gaib, merasa sirna dari Allah ketika menghadapi segala sesuatu. Dia merasa gaib, Allah itu merasa tidak ada spontanitas dalam hatinya ketika menghadapi persoalan-persoalan itu. Jadi dia terhalang dari pangeran karena dia sedang melihat dirinya sendiri, sedang melihat bagian-bagian dirinya sendiri. Engko aku nek ngene, engko ngene, nek ngene aku ngene, nek ngene engko aku ngene. Dia tidak melihat Allah bahwa ngene dan ngono itu Gusti Allah, di sana ada Gusti Allah. Nah niku repot. Melakno wong sing aling ibadah niku kadang-kadang wah kaya ya moh cedak karo bojo. Moh apa? Apa maneh duwe bojo loro moh deh. Nah, sebab nanti apa? Itu akan menghalang. Dia akan terhalang oleh Allah. Jadi memang dia sudah terhalang, merasakan bahwa segala sesuatu itu akan menghalangi dia kepada Allah niku tiyang ahli ibadah. Mripate rak gelem ngono, wah engko kae ndak ngganggu aku. Sebab nopo? Sebab orang itu belum tahu bahwa di dalam setiap sesuatu itu ada Allah. Nek dia tahu di dalam sesuatu ada Allah, enggak gersah malah didelok. Oh iya. Wah, dicoba. Kok ya apa to rasane? Susah jari-jari dijajal ngatone. Jadi niku karena sudah melihat Allah di sana. Sama ndak paham nih, paham ndak? Nggih. Sampeyan tak takoki. Ana wong wedok lewat. Sampeyan wong zuhud, wong ahli ibadah. Sampeyan rawani ngelirik. Ya ora. Napa kok mboten wani ngelirik? Sebab samar nek ganggu. Samar nek ganggu hati sampeyan. Itu artinya sampeyan pada waktu itu sedang merasa gaib pada Allah di dalam
sesuatu di sesuatu yang ada. Padahal Allah ada di sana. Nah, nek wong sing makrifat lan deloki wah Gusti Allah wah hebat. Nah, niku nek sing makrifat malah ngoten. Dadi nek sing wong sing lagi ngene iki lagi urung dadi nika. Urung dadi. Jadi kaya iya tapi malah kecelik ya. Berarti kowe urung wani ngadepi segala sesuatu yang terjadi. Padahal di setiap sesuatu yang terjadi di situ kamu akan melihat Tuhan, akan ada Tuhan di situ. Ada yang baca protes, protes. Nggak seperti itu nggih leres. Mulakno kecenderungannya wong sing makrifat niku tenang, menghadapi sesuatu, membaur dengan orang sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah tidak ada penghalang. Setiap ada sesuatu, bahkan kejadian yang baru, selalu akan melihat Tuhan di situ. Nah, jadi beda meneh karo wong sing ahli ibadah, ahli zuhud. Saman nada semerep tiyang sing apa-apa sithik ra gelem, apa-apa sithik ra gelem, engko nek ganggu lan sapi tunggalane. Nah, tapi nek sing wong makrifat boten ngoten niku. Kula niku sing bingung ngarani sampean niku zuhad apa ubat apa arifin. Janjane statusnya sampean niku pripun janjane. Repot dinilai. Nggih, terus orang kalau sudah melihat Gusti Allah di dalam setiap sesuatu, dia tidak khawatir lagi sesuatu itu akan memfitnah, sesuatu itu akan membuat dia sibuk melihat lahirnya sesuatu itu, zahirnya sesuatu itu. Dia tidak, sebab dia sudah punya pemikiran bahwa sesuatu itu sudah menyatu kepada keberadaan Allah yang ada di situ. Ini yang repot. Menyatu artinya segampang ini lambian tahu tak cerita no. Nah, pun sampean misale duwe motornya sampean hilang. Montore sampan hilang, sampan susah. Karena apa? Ya sampean tidak melihat Gusti Allah di balik hilangnya motor sampean. Sebab hilangnya motor sampean di situ pasti ada iradah Tuhan. Mboten mungkin, mboten enten iradah Tuhan, mboten mungkin. Allah mesti menghendaki motor sampean hilang. Kalau itu ada tujuan baik, ada Gusti Allah akan membuat baik pada sampean. Kenapa motor dihilangi? Sebab sesuk iki motor agak tumpai atau tumpai arep nabrak ngono bengi kita jikoe dihilang. Bisa seperti itu sirrul qadar yang ada di situ, itu yang kita tidak ngerti. Nah, nggih. Jadi orang dulu itu tidak ada sesuatu yang menjadi beban. Nggih. Kalau kelingan tiang-tiang sepan ya ora cocok ya tinggal lah. Gusti Allah dawe la yastami'ani wa la yaftariqani illa biqada'illah, ora usah digawe beban. Paling susah niku kalau kita semua itu dicoba oleh Allah. Niki wong niku kapan dicoba oleh Allah punya rasa seneng, punya rasa tresno, niku sing paling abot. Karena apa? Ya karena itu sifatnya doruri, sampan caranya bagaimana mengalihkan, ya segera dipindahkan menuju kepada mahabbatullah. Mangke sakit menuju kepada mahabbatullah. Ketika orang kamu mencintai sesuatu, entah itu barang entah apa, saman pikirannya ke situ terus, coba saman latih. Sampan pikir mahabbatuman sona'a hadza, mencintai orang yang membuat ini, Tuhan yang membuat ini, jangan barangnya itu. Nih, ketika sampan melihat bangunan yang mewah, usahakan jangan bangunannya, tapi sampan mengagumi dan mencintai kemampuan orang yang mampu menciptakan itu. Nanti insya Allah bisa hilang. Lambat laun pasti ini harus pakai napa menika mujahadatun nafsi mesti. Dan itu semua menawi sampean purun mencermati, itu bisa menjadi lantaran sampean menuju datang Gusti Allah. Masaib yang menimpa panjenengan, kejadian apapun nek sampean goleki hikmah iku dadi lantaran sampean cedak karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dados ngaten nggih.
Terus kenapa kita resah, kenapa kita cemas, kenapa gelisah, kenapa kita was-was ketika terjadi sesuatu, ketika melihat sesuatu, nggih karena kita belum melihat Allah di dalam sesuatu itu. Kalau kita sudah melihat Allah bahwa di sana ada kehendak Allah, setidak-tidaknya di sana ada kehendak Allah, niku sama insyaallah semua akan menjadi ringan. Apalagi dikuatkan dengan ghirah sampean terhadap syariat seorang istrinya Kanjeng Nabi. Ada yang orang tuanya meninggal, Kanjeng Nabi melarang wong ora kena ngusut lebih dari 3 hari kecuali nek ditinggal mati karo bojone. Setelah 3 hari nganggo wangen-wangen, nganggo minyak sing ana wernane. Aku iki gen ojo melanggar karo dawuh Kanjeng Nabi, nek ora kena ora entuk ngusut selama lebih dari 3 hari. Diketokno malah wis gen aja ana wong ngarani nek aku iki ngusut. Jadi napa menika ghirah kita terhadap agama kita niku bisa menuntun manah kita, hati kita bisa menuntun tumuju datang hakikat, tumuju datang Gusti Allah. Insyaallah seperti itu. Pernah juga saya cerita, ada seorang sahabat anaknya niku sakit, dia bilang sama istrinya mau cari obat. Selama dia cari obat anaknya mati. Begitu dia pulang, setelah mendapatkan obat dia pulang, ditanyakan anaknya, piye anakmu? Istrinya bilang, wah alhamdulillah anaknya sampun tenang pak, sampun tenang padahal mati nih, sampun tenang. Terus akhirnya wong wedok niku nggih delalah masak sing enak, sing marai greng-greng ngoten niku. Yo masak sing ayu kaya mbiyen gek nganten anyar. Akhirnya malam itu terjadi kumpul padahal anaknya mati di sebelah kamar. Nah, kemudian dia setelah itu rampung, tanya kepada suaminya itu sahabat, menawi jenengan nyilih atau disilihi barangnya dijaluk kalau sing duwe angsal mboten. Ya ini tuh kaya ngono kok ditakonno karo aku. Akhirnya sing wedok ngaku ngeten lho, anak sampean niku mun mati. Anak sampean niku mun mati. Kaget niku nggih tasih kaget wong manungsa. Subhanallah, innalillah. Kowe iki kok kandamu rawit mau iki lho. Awake gek kaya ngene kok. Wis lagi kaya ngene kok kondo masalah kuwi. Lajeng tiang niku merasa bersalah sekali karena ketika anaknya mati dia melakukan seperti itu dengan istrinya. Bagi benar nemoni Kanjeng Nabi. Kanjeng ceritane urung rampung, Kanjeng Nabi wis ndisi, kowe mesti bengi kumpul ya karo bojomu. Wis didisi karo Kanjeng Nabi. Muga-muga kumpulmu mebengi berkah. Akhirnya kebangun putra do hafal Quran niku. Nah, di mana cerita ini intinya? Sing wedok niku kelasnya sudah kelas ndak seperti wong wedok akad pagi niki mboten. Kelasnya mun kelas wis mati ya wis di sana dikehendaki Gusti Allah. Saya tidak boleh menyesal, masa aku akan menyesali kehendak Allah? Kalau kita menyesali kehendak Allah kan dosa ya kan. Ya kita ridho kan ben sing mati ya ben. Iku wis kersane Gusti Allah. Kita mumpung masih diberi kesempatan hidup ya mari kita nikmati hidup ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Seneng ngaten. Niku. Nah, sama ini kadang-kadang ana sing bojone mati ora golek bojo meneh wis wah cintane menderu-deru luar negeri. Walah rumah aku dikandake aku malah aku gumun malah bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fi hadiddah bin nadri fi mukawarati. Gusti Allah perintahnya nang awakmu supaya kowe ngangen-ngangen makhluk Allah, supaya
kowe iku weruh Gusti Allah tapi nganggo mata batinmu. Jadi kalau kita melihat ciptaan-ciptaan Allah ini, kemudian kita lanjutkan di balik ciptaan Allah itu ada apa? Ada keajaiban, ada kekuasaan, ada kedikdayaan, ada kecantikan, maka kita akan bisa melihat Allah dengan mata hati kita. Kalau begitu, yang menciptakan itu adalah maha indah, maha perkasa, maha segalanya. Nah, ngaten niku. Lajeng ya Gusti Allah ugi dawuh kuling duru madza fis samawat ila akhirih. Nah, kalau sampean di dunia ini melihat ciptaan-ciptaan Allah dengan mata kepala kita, mata telanjang ini, kemudian kita angan-angan sampai bisa menemukan kebesaran Allah, besok di akhirat niku Gusti Allah akan membukakan kesempurnaan zatnya yang akan bisa lihat dengan mata kepala kita. Jadi nek donya niki kita lihat mukawanat, setelah kita melihat mukawanat makhluk-makhluk Allah, kita akan menemukan Allah dengan mata batin kita. Besok di akhirat kita akan menemukan Allah tidak dengan mata batin tapi betul-betul dengan mata telanjang kita. Enten niki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada juga imam lain mengatakan tidak bisa melihat. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan bisa melihat Allah dengan mata telanjang kita. Kalau sekarang di dunia ini kita bisa melihat Allah dengan mata batin kita melalui ciptaan-ciptaan Allah. Sebab ning donya ora mungkin tiyang niku semerep Gusti Allah kanthi mata telanjang, mboten mungkin. Nah, soal Kanjeng Nabi pirsa nalikan Isra Mi'raj menika khilaf. Tapi sing kathah tetep mboten kalau dengan mata telanjang. Itu hanya bisa dilihat besok di akhirat. Kita bisa melihat Allah di hati melalui mata batin, melalui sifat-sifatnya. Setelah kita angen-angen apa yang diciptakan oleh Allah niki. Nggih namung ngoten niku mawon. Dan di sana kita besok akan melihat Allah bi ghairi hijab. Sudah tidak ada hijab lagi. Sudah tidak ada hijab lagi. Seperti apa? Bila kaifin, tanpa nganggo piye-piye pun ora rasa dikakonke piye carane sok ben wae nek sudah mati. Memang ngerti dhewe. Terus pundi kita melihat Allah caranya besok di sana. Nah, tanpa hijab. Nah, dan itu konon adalah nikmat yang paling agung ketika kita bisa melihat Tuhan di sana. Cuman ngeten niku kayane kaya masuk akal. Kejelasan Allah ketika kita lihat itu tergantung kalian kejelasan Allah di dalam batin kita saiki. Nak saiki awake dhewe niku remeng-remeng lihat Allah dengan batin kita niku remeng-remeng, ora jelas, ora kuat. Sampeyan yo Gusti Allah ndak pati cetha sampean lihat. Yo remeng-remeng. Malah iso-iso ndi to aku ora weruh ya karang mripatmu beleken biyen. Nalikane ning donya mripatmu lagi beleken mulakno ora weruh. Tapi nek sampean di sini bisa melihat Allah dengan mata batin, di sana akan melihat Allah semakin jelas. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.